background artis, maju, nggak ono pendidikan politik, nggak ono ideologi kebangsaan, terus tiba-tiba maju gaung-gaung demi rakyat, wong demi rakyat opo sehari-hari. Carilah pemimpin yang mengayomi, carilah pemimpin yang turun ke bawah, carilah pemimpin yang memahami jeritan masyarakat di bawah. Short term ya. Tapi kita pikirkan multi years kita ke depan bagaimana. Kita pikirkan utang negara ini udah banyak. Nah, jika berkaca tentang artis, popularitas, influencer yang jadi politikus akhirnya caleg mendadak, Mas Rio juga mewakili, udah terkenal, punya tanda petik itu logistik yang banyak. Nggak tertarik nyalek atau mungkin ke politik praktis, Mas? Bukan nggak tertarik ya. Aku lebih kepada gunanya apa. Kalaupun aku harus masuk dalam politik praktis atau harus maju dalam kontestasi politik, baik itu legislatif ataupun apalah namanya, aku pastikan bahwa aku sudah matang dalam pendidikan di politik. Aku sudah matang dalam tujuanku masuk di politik apa. Bukan asal-asal karena aku populer, aku masuk di politik tapi aku tidak ada bekal apa-apa. Ya, jadi kalau aku nggak ada bekal apa-apa saat aku masuk, ya saat aku pun terpilih, ya aku nantinya nggak bagus. Karena sifat manusia itu kan satu, Mas. Bagaimana dia ingin menguasai atau ingin sesuatu hal yang besar, baik itu penghasilan ataupun apa. Nah, kita bicara pemahaman itu, background kita apa? Background artis, maju, nggak ono pendidikan politik, nggak ono ideologi kebangsaan, terus tiba-tiba maju gaung-gaung demi rakyat, wong demi rakyat opo sehari-hari sibuk pasang status sosial media segala macem yang isinya flexing tok. Pamer di atas Lamborghini, pamer beli mobil mewah, pamer beli ini beli itu beli anu, wong untuk si apa populer diri sendiri. Dia tahu nggak si tukang beras A, si petani B, nelayan C itu mau makan bingung, mau beli bibit ini di mana yang murah, mau dagang itu bagaimana caranya. Nah, dia tahu nggak itu? Kalau dia nggak tahu, nggak pernah terjun, nggak pernah tahu bau keringat rakyat bawah itu seperti apa, ya pikir dua kali lah. Nah, itulah sebagai partai politik harus memberikan edukasi, pemahaman, harus terjun ke bawah. Berarti ini juga otomatik politik, Mas ya, partai politik, Mas ya? Iya, tentu. Aku setuju yang dibilang sama pemimpin-pemimpin kita, termasuk Pak Presiden, bahwa carilah pemimpin yang mengayomi, carilah pemimpin yang turun ke bawah, carilah pemimpin yang memahami jeritan masyarakat di bawah itu seperti apa. Aku setuju, tapi implementasinya piye, Pak? Nah, implementasi itu harus dimulai dari caleg-caleg yang akan masuk, akan terjun dalam politik ini. Itu loh. Sebagai background pengusaha, dia terjun ke politik boleh, tapi jangan dia berbisnis di dalam politik nantinya. Karena kalau politik kita sudah masuk, pastikan kita itu punya visi yang besar, yaitu apa? Bagaimana kita bisa membesarkan bangsa ini, bagaimana kita menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berhasil dan besar. Contoh, ya kita sudah memikirkan bukan perut kita lagi,
tapi kita memikirkan nasib orang di sana di luar bagaimana. Karena kita itu dipilih oleh orang, bukannya kita bayar sejumlah uang terus jadi anggota DPR, jadi apa, ya itu bisa aja, mungkin ya, itu bisa aja mungkin. Tapi menurut saya bukan itu, jiwanya tuh bukan itu. Goal itu bukan itu. Jiwanya itu adalah bagaimana kita bisa memikirkan orang lain, memikirkan rakyat, untuk bagaimana dia bisa berhasil, bagaimana dia bisa sejahtera. Nah, dari situlah hasil adalah efek samping dari apa yang kalian lakukan. Hasilnya adalah kalian akan populer, terkenal, kalian akan menjadi nama yang baik dan bagus untuk bangsa ini ke depan. Efek sampingnya adalah masyarakat menjadi sejahtera, orang juga angka kemiskinan juga jadi menurun gitu loh. Ya, orang juga nggak pusing untuk dagang, orang juga sudah tahu kalau petani ini harus jual kemana, nggak harus terikat, petani nggak harus terikat utang kepada tengkulak, pedagang juga nggak harus kebeban dengan utang, bagaimana dia bisa membayar ke supplier, semuanya itu harus sejalan. Iya, menurutku itu sih. Itu jadi bagi para pocok sedulur masyarakat seluruh Indonesia, jika ada caleg artis harus diteliti backgroundnya dia, ditelaah benar-benar nggak selama ini berjuang untuk rakyat, selalu mengatasnamakan wakil rakyat Mas ya. Iya. Tapi orangnya flexing, bahkan dia kekayaan dia bahkan tidak ada gunanya untuk negara, untuk bangsa dan negara. Itu masukan dari Mas Rio, dan juga kita setuju banget. Mas Rio, terakhir Mas Rio. Siap. Bagaimana sekarang publik ini Mas Rio bisa menyeleksi tokoh-tokoh calon anggota legislatif yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat yang dia wakili? Itu seleksi alam sih, menurutku seleksi alam. Orang ada like and dislike itu adalah seleksi alam. Tetapi yang saya pastikan, publik sekarang sudah pintar, publik sekarang sudah faham. Kenapa? Karena dari tingkat desa sampai kota, semua orang sudah punya gadget. Semua orang sudah bisa melihat apa sih yang dia lakukan, apa sih kontribusinya terhadap bangsa ini. Kalau tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan, terus tiba-tiba bilang oh saya cinta rakyat, saya ini nggak ono historinya, ya monggo itu dipertimbangkan. Tapi kalau dia membantu turun ke masyarakat, dia artis tapi dia dekat dengan rakyat, ya rakyat bisa pertimbangkan, mungkin dia menjadi sosok yang baik buat bangsa ini. Nggak dari artis, nggak dari pengusaha, nggak dari kaum mana aja, yang penting ada historinya bagus, dia layak untuk pemimpin bangsa ini ke depannya. Itu kunci dari Mas Rio. Temannya politisi banyak, pebisnis juga. Terakhir lagi Mas Rio. Siap. Mas Rio, ada yang bisa Mas Rio sampaikan sebagai pebisnis, aktif juga, pembina petani. Mas Rio harapannya kepada pemimpin ke depan itu bermanfaat buat rakyat itu yang seperti apa Mas Rio? Ya, gini, harapan saya ya sebagai anak bangsa ini bahwa kita pikirkan bangsa ini bukan 5 tahun, bukan short term ya, tapi kita pikirkan multi years kita ke depan bagaimana. Kita pikirkan utang negara ini udah banyak. Nah, kira-kira kreativitas ataupun ide-ide apa yang bisa kita ini bisa merdeka pada hierarki sebenarnya. Itu satu. Terus kedua, saya juga mengharapkan yang pemimpin yang akan jadi ke depannya, tolonglah untuk lebih mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan bukan dia berbaju warna apa, tapi coba lihat problem-problem di bawah itu seperti apa, gitu. Lebih kepada bicara itu
jenderal ke bawah, tapi lebih ke untuk apa ya? Untuk merasakan penderitaan di bawah tuh apa? Itu sih. Bisa benar-benar merasakan akhirnya dia membuat program yang Iya. menyelamatkan rakyat itu lah. Iya, bukan hanya framing loh ya. Iya. Karena framing tuh udah Banyak di negara ini. udah nggak laku. Udah itu udah cerita yang zaman Elvis Presley itu udah lewat. Sekarang kita ceritanya ini apa ke depannya gitu loh. Kira-kira gitu, Mas. Oke, para konco, itu tadi ngobrol sekilas tapi sangat inspiratif bersama Mas Rio. Jika kalian ingin tahu seperti apa Mas Rio, ada di Instagramnya nanti kita tampilkan di sini. Siap. Kita beliau apa, dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat khususnya buat anak-anak muda, generasi Mas Rio dan juga generasi ke bawah, agar ke depan jangan salah memilih pemimpin yang berkarakter dan untuk Indonesia ke depan. Amin. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi subscribe, wabarakatuh. komen, like, share di belakang video belakang. Terima kasih Mas Rio.